Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, karena aku bakal bikin tema terbaru untuk pembacaan aku. Jadi aku pengen mulai dari Twin Flames, dan ini untuk pembacaan Twin Flames khusus untuk di Jupiter retrograde ini. Kenapa aku buat? Karena Saturn udah retrograde sampai bulan depan ya, tanggal 20 kalau aku nggak keliru. Oke, dan juga Jupiter baru aja retrograde di tanggal 9 kemarin. Ya, tapi mungkin udah terasa bagi kalian yang punya prominent planet di Taurus sebelumnya, bakal udah terasa duluan. Oke. Dan kenapa aku pengen buat untuk pembacaan khusus Twin Flames di sini? Kenapa? Karena Jupiter dan Saturnus itu adalah dua planet yang berbeda. Oke. Jupiter itu adalah energi spiritual, energi pernikahan, ya, energi seremoni. Jadi kayak perayaan pernikahan. Jadi pernikahan itu lebih ke perayaannya, energi positivitas dari pernikahan itu sendiri. Oke. Tapi gimana dengan Saturn? Saturnus itu adalah energi tentang karma, takdir, mau baik ataupun buruk, apapun yang Saturnus lakukan, dia nggak peduli tentang penilaian kamu. Kalau kamu ngerasanya buruk, jahat atau apapun, dia akan melakukan apapun tugasnya. Jadi kita nggak bisa melihat hanya salah satu planet ini kalau kita ingin melihat yang namanya tentang cinta dan komitmen. Kamu mungkin bersama dengan seseorang, misalnya kita sebut saling mencintai, menyayangi, menginginkan pernikahan, kita bisa lihat dari energi Jupiternya, gitu. Tapi kalau planet Saturnusnya kamu dan planet Saturnusnya dia tidak mempunyai koneksi karma yang bersama, bertolak belakang sih, cintanya hanya akan sampai di cinta, tapi tidak sampai di komitmen penyatuan secara fisik. Itulah kenapa aku buat pembacaan Twin Flames ya, karena Twin Flames sudah pasti mengarahkan ke arah spiritualitas. Dan beberapa tahun ini aku juga selalu sharing dan cerita, dan hal yang paling mendasari tentang perjalanan Twin Flame ya simple, sederhana, adalah spiritualitas, tentang kamu mengenal diri kamu dan menyembuhkan diri kamu. Dan penyembuhan itu di-trigger oleh Divine Masculine. Dan kamu harus melakukannya sendiri. Itu jadi wajar kalau dia pergi menjauh dari kamu, itu karena memang energi kamu yang harus diperlakukan seperti itu. Karena kalau dia nggak menjauh dari kamu, Divine Feminine, gimana dia membantu kamu untuk tertrigger energinya gitu sih. Jadi kita akan lihat dampaknya untuk kalian berdua yang bermain untuk Divine Feminine saat ini. Oke, kita lihat bareng-bareng. Untuk Divine Feminine. Oke. Kalau kamu pengen tahu pembacaan khusus untuk dampak retrograde atau pengaruhnya, khusus Jupiternya aja tanpa energi Twin Flames, kamu bisa cek ya video aku sebelumnya. Oke. Codependency sih, energinya ngasih lihat banget untuk kamu Divine Feminine untuk tidak terikat ya, tidak melekat, untuk berada di dalam, bukan tentang bersama dengan Divine Masculine ya, tapi tentang energi atau label dari Twin Flames itu sendiri ya sih. Ini energi yang harus kamu jalani. Jadi justru aku merasakan di Jupiter retrograde ini kayak pembelajarannya justru malah makin besar untuk kamu. Gini, misalnya selama ini dia jauh dari kamu, kan kamu jadinya bisa untuk belajar moving on, karena dia nggak ada di samping kamu. Jadi walaupun berat, kamu tetap menjalani hidup. Tapi coba kamu bayangkan misalnya ya, dia datang dalam hidup kamu saat-saat ini, oke, di saat kamu udah berusaha melepaskan energi dia. Apa yang kamu pikirkan? Ya, apakah karena dia benar-benar cinta atau apa? Yes, dia datang bukan hanya tentang memperlihatkan kamu tentang cinta sejati, tapi dia datang membantu untuk
sebagai ujian ibaratnya untuk kamu divine feminine, dimana apakah kamu tetap teguh dengan diri kamu walaupun dia ada di samping kamu, dia ada untuk kamu, ya, atau kamu akan kembali berharap. Sih, jadi kayak kamu harus ujian nih. Sebelumnya kamu pengawasnya pergi dari ruangan, kamu bisa melakukan apapun gitu ya, tapi sekarang pengawasnya ada di ruangan. Jadi mau nggak mau, apapun yang kamu lakukan itu bisa men-trigger energi pengawas itu, dan kamu bisa melakukan kesalahan lagi sih. That's it. Jadi energinya hati-hati di situ ya, karena memang membebaskan diri kamu dari harapan yang bisa menyakiti kamu ya. Getting to know each other. Energi yang bagus misalnya dia datang lagi, dia memperlihatkan misalnya dia ingin mengenal kamu lebih dalam untuk saling menghargai itu sih. That's good untuk mulai sebuah hubungan yang baru, misalnya untuk dekat tanpa ada ekspektasi berlebihan. Tapi sih seperti aku bilang, Ratio X ini ngasih lihat ya energi dimana justru malah ini kayak makin terasa untuk kamu gitu. Kayak dia akhirnya membawa kenangan-kenangan masa lalu yang bisa men-trigger kamu ya. Passion, that's okay sebenarnya, nggak masalah kalau kamu ingin tetap menjalani memilihnya itu ya. Yang aku maksud adalah untuk melihat hubungan ini bukan lagi tentang oh dia ini datang kembali karena dia divine maskulin, misalnya kamu berpikir gitu, dia kembali dan kami harus menyatu. Nah, pemikiran itu yang harus dilepaskan, harus ditinggalkan dari dalam diri kamu. Dia datang dan kembali untuk kamu, itu terlepas dari energi itu ya, terlepas dari apapun juga yang melekat dengan keegoisan kita. Misalnya dia datang dan kembali ke kamu untuk melihatkan kamu real kenyataan yang sebenarnya ya, tentang cinta yang memang mau gimana pun cinta itu ya, yes, cinta, love is love, no more no less gitu. Kayak cinta ya udah cinta aja, nggak ada yang lebih daripada itu ya. Bisa misalnya ke arah komitmen, that's okay. Tapi kita sebagai manusia biasa ya, sering banget terjebak di kalau aku cinta sama kamu, kamu cinta sama aku, kita ngerasanya kita harus bareng sama-sama, itu sudah harus berkomitmen. I'm sorry, no. Itu adalah sebenarnya kebohongan terbesar yang kita dengar dari kecil ya, dimana cinta seperti yang aku bilang di awal tadi, Jupiter dan Saturnus itu akan berperan berbeda ya. Mungkin cinta, mungkin sayang, tapi sebutlah Jupiternya kamu dengan dia saling mencintai gitu ya, tapi kamu menyadari Saturnnya kamu dan dia nggak ketemu. Misalnya Saturnnya dia ingin kembali, dia bersama kamu, energi dia mungkin lebih baik gitu ya, tapi kamu menyadari misalnya kamu nggak mau lagi memulai hal yang bisa nyakitin kamu punya trauma, atau kamu memilih orang lain, that's okay, nggak apa-apa, nggak masalah divine feminine ya sih. Jadi lepaskan kontrol kamu akan semua hal itu. Jadi ya it is what it is gitu ya, it's fine the way it is. Maksudnya ya dia datang ada di samping kamu, ya udah, kasarnya kayak then what gitu, kayak terus aku harus apa gitu, kayak kamu kayak ya that's it gitu. Enggak yang kayak kamu buka mata kamu langsung menyambut dia gitu ya, itu romansa ya. Yes, itu energi yang mengarah ke arah soulmate. Memang it's okay sebenarnya, nggak masalah. Cuman yang aku maksud adalah karena di sini ada energi orang ketiga, bisa jadi kamunya orang ketiga atau dianya orang ketiga. So kalau kita masuk ke energi moral ya, tetap di society, di sosial ya, tetap sebuah kesalahan sih. Jadi kita harus tetap menyentuh kenyataan.
Jangan sampai Jupiternya kita membuat kita lupa tentang Saturnusnya kita. That's it. Itu yang aku maksud. Oke, kita lihat gimana tentang divine masculine-nya setelah ini. So, kita lihat energinya ya. Setelah ini, see you in the next video. Bye-bye.